Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat camilan sederhana buat keluarga di rumah berbahan dasar pisang yang sudah kematangan. Nah, ini cara membuatnya cukup mudah ya teman-teman. Cukup diaduk-aduk lalu dikukus. Tapi hasilnya sangat enak, sangat mengenyangkan jika dijadikan sebagai sarapan ataupun sebagai teman ngeteh atau ngopi ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Nah, sekarang kita langsung saja ke bahan yang akan kita gunakan. Di sini saya gunakan 7 buah pisang raja yang sudah matang. Nah, ini untuk tingkat kemanisannya cukup manis ya. Untuk pisang ini teman-teman boleh ganti pakai pisang kepok ataupun pisang yang lainnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bahan-bahan selanjutnya. Di sini ada 15 sendok makan tepung terigu. Kemudian saya pakai juga 5 sendok makan gula pasir. Ukuran per sendoknya seperti ini ya. Lanjut di sini ada juga coklat batang. Ini sudah saya lelehkan, kurang lebih beratnya itu 50 gram. Nah, ini saya campurkan dengan sedikit minyak ya, kita lelehkan. Nah, di sini juga ada susu kental manis. Kalau teman-teman pakai saset kurang lebih ini 2 bungkus ya. Selanjutnya di sini saya gunakan juga 1 butir telur ayam, sedikit garam dan juga sedikit soda kue. Nah, sekarang kita langsung saja ya ke cara pembuatannya. Untuk langkah yang pertama di sini akan kita haluskan terlebih dahulu pisangnya ya. Saya gunakan gelas kaca seperti ini. Atau teman-teman boleh pakai garpu atau alat apapun yang kalian punya di rumah ya. Nah, ini akan kita haluskan, kita bejek-bejek seperti ini. Sebelumnya akan saya masukkan terlebih dahulu gula pasirnya ya, agar ini gulanya bisa larut bersama dengan pisangnya. Ini langsung saja akan kita haluskan kembali, masih dengan alat yang sama ya teman-teman. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini sudah cukup halus. Selanjutnya boleh kita masukkan 1 butir telur ayam. Lanjut kita masukkan juga coklat yang sudah kita larutkan sebelumnya. Sebenarnya untuk resepnya saya biasa membuatnya itu tanpa coklat ya teman-teman. Cuman karena di rumah lagi ada sisa coklat jadi kita masukkan aja. Nah, pastinya ini akan menambah cita rasanya semakin enak ya dengan rasa coklat. Lanjut ini kita masukkan juga susu kental manisnya agar rasanya lebih enak lagi, aromanya lebih harum ya, aroma susu gitu ya teman-teman. Sebenarnya di sini saya ingin membuat lemut pisang ya teman-teman, cuman kali ini kita buatnya itu lebih praktis tanpa daun pisang. Nanti kita akan pakai cetakan kue talam atau loyang ya. Nah, di sini akan saya tambahkan juga dengan sedikit garam dan sedikit soda kue, nanti agar kuenya lebih mengembang ya teman-teman. Ini cukup kita aduk-aduk rata seperti ini. Pastikan semua bahan ini tercampur dengan baik ya teman-teman. Nah, sebenarnya jika kita ingin membuat lemut pisang, caranya hampir sama ya dengan ini. Cuman bedanya di sini saya tambahkan dengan lelehan coklat. Nah, sekarang kita akan masukkan tepung terigunya. Tadi ini saya siapkan 15 sendok makan. Dengan ukuran tidak terlalu munjung ataupun tidak terlalu peres. Ini langsung saja akan kita aduk-aduk rata sampai semua bahan ini tercampur dengan baik ya. Untuk penambahan tepungnya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan tingkat kelembapan daripada pisangnya ya. Karena kadar air dalam pisang itu berbeda-beda. Tinggal kita sesuaikan dengan tekstur yang ingin kita dapatkan ya. Nah, karena kalau tepungnya itu terlalu banyak nanti hasilnya setelah matang akan keras ya teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan semua tepungnya. Lanjut kita aduk-aduk rata ya, sampai semua bahannya tercampur dengan baik. Nah, untuk konsistensi adonannya teman-teman bisa perhatikan pada videonya untuk tingkat kekentalannya ya. Dan ini dia adonannya sudah jadi. Selanjutnya bisa kita siapkan loyang. Saya gunakan loyang yang seperti ini. Nah, di sini juga saya pakai loyang yang kecil atau cetakan kue talam seperti ini.
Ini untuk permukaannya sudah saya olesi minyak ya teman-teman, agar nanti saat matang tidak lengket. Nah, ini langsung saja akan kita tuang adonannya ke dalam loyangnya seperti ini. Nah, untuk yang kecil-kecil ini akan kita isi juga ya teman-teman. Sebelumnya untuk di loyang besar ini akan saya rapi-rapikan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini saya lanjut untuk mengisi loyang yang kecil, cetakan yang kecil. Untuk cetakannya tidak mesti sama ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai alat apa aja yang kalian punya di rumah. Nah, sambil mengisi cetakan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu mendukung kami sampai saat ini ya. Semoga kalian suka dengan resep-resep dari kami dan tidak bosan-bosan menonton video kami. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Nah, ini dia untuk hasilnya di sini lumayan banyak ya dari 7 buah pisang tadi. Di sini saya mendapatkan 15 cetakan kecil dan 1 cetakan besar. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pengukusan. Ini saya masukkan terlebih dahulu cetakan yang besar. Lanjut kita isi dengan cetakan yang kecil ya. Nah, ini akan kita kukus 20-25 menit atau sampai kue ini benar-benar matang ya, terhitung dari airnya sudah mendidih. Nah, ini dia hasilnya sudah matang. Nah, untuk mengecek apakah kuenya ini benar-benar sudah matang, teman-teman boleh tusuk pakai lidi seperti ini. Jika tidak ada adonan yang lengket di lidinya, berarti ini sudah matang ya. Sudah boleh kita angkat. Nah, ini akan saya keluarkan terlebih dahulu. Hati-hati ya, ini sangat panas. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk yang besar ini saya akan pakai spatula seperti ini ya, karena ini cukup panas. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan lanjut mengukus sisanya ya sampai selesai. Nah, kita akan kukus seperti tadi ya 20-25 menit atau sampai kuenya ini benar-benar matang. Nah, ini sudah matang. Selanjutnya boleh kita angkat juga, kemudian kita tunggu sampai uap panasnya berkurang. Nah, ini kue yang pertama kita kukus ya teman-teman. Ini sebenarnya jika disajikan seperti ini sudah cukup enak. Ini warnanya sangat coklat ya, apalagi rasanya. Tapi di sini saya akan menambahkannya dengan topping. Pastinya ini kesukaan anak-anak di rumah ya. Saya akan menambahkannya dengan keju parut. Untuk topping sendiri, teman-teman boleh pakai topping kesukaan kalian ya. Boleh ganti dengan coklat atau pakai meses, boleh ya. Nah, di sini saya hanya pakai barang apa yang ada di rumah ya. Saya hanya punya keju, jadi kita pakai keju saja. Kebetulan ini adalah kesukaan anak-anak di rumah. Nah, seperti ini ya, sudah cukup. Ini tinggal saya rapi-rapikan dulu pinggirannya ya, agar tampilannya lebih menarik. Lanjut di sini akan saya berikan dengan bubuk Milo di atasnya ya, seperti ini. Ini request daripada anak-anak saya ya teman-teman. Dia inginnya ada sensasi rasa Milo di atasnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya setelah saya rapikan. Wow, ini sangat menggoda ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan cobain terlebih dahulu ya. Nah, sekarang saya akan cobain terlebih dahulu. Saya akan ambil 1 potong kue. Jadi sebelum menambahkan topping, di sini saya sudah memotong-motongnya ya teman-teman.
Nah, hasilnya itu sangat enak ya, perpaduan antara rasa pisang, coklat, keju, dan bubuk Milonya menyatu jadi satu gigitan yang sangat enak. Nah, untuk rasa originalnya ini benar-benar mirip dengan rasa lemot pisang ya, teman-teman. Bedanya di sini saya tambahkan dengan coklat agar rasanya itu lebih bervariasi lagi, dan pastinya di sini lebih hemat daun ya karena kita hanya pakai loyang atau cetakan. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Sekian dulu untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.